langsung di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara Sabtu pukul 1 siang dan berlangsung selama 2 jam. Belum diketahui isi pertemuan antara Prabowo dan Jokowi ini. Usai bertemu, Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo langsung melanjutkan agenda mereka. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Jadi dibenarkan oleh Kompol Syarif yang menyebut pertemuan keduanya dilakukan pada hari Sabtu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan berlangsung 2 jam pertemuan. Tapi Syarif tidak mengungkapkan apa isi pertemuan tersebut. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin juga membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Kertanegara, Jakarta. Pertemuan keduanya berlangsung sebelum pertemuan antara Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh-tokoh. Siapa aja Pak tokoh yang hadir Pak? Tokoh yang pernah mempunyai jasa termasuk Pak Jokowi ya Pak? Pemirsa, Kertanegara menjadi ruang teka-teki penuh rahasia. Pertemuan Jokowi dan Prabowo pun begitu senyap tanpa sorot kamera. Publik jadinya tidak henti bertanya, rasa curiga nih menghinggap di kepala. Lantas apa saja sebenarnya yang dibahas keduanya? Mungkinkah demi masa depan bangsa atau sekedar menjaga kepentingan politik semata? Kita bahas bersama dengan narasumber istimewa kita, pemirsa. Ada Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik, dan pengamat politik Pangi Syarwi. Selamat malam, abang-abangku semua, apa kabar? Malam Mas Yudi. Bang Pangi, ada benang merahnya nggak ya Bang Pangi dengan sempat reshuffle, terus beberapa netizen, nggak semua sih, yang berpikir ini reshuffle perlahan meninggalkan era Pak Jokowi, Presiden Prabowo mencoba membangun kabinetnya sendiri, kemudian sekarang pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ada benang merahnya nggak atau kebetulan aja sepertinya? Iya Mas Yudi, pertama di dalam pendekatan politik kan selalu who gets what, where and how kan. Bicara apa, dapat apa, bagaimana, di mana, dan kepentingannya apa. Biasanya di dalam konteks pertemuan itu bisa terjadi ketika ada persamaan kepentingan yang sama. Nah, mutual understanding, ketergantungan yang sama, sehingga membuat pertemuan itu bisa terwujud. Yang kedua, bisa saja pertemuan itu dianggap pertemuan biasa, dianggap itu silaturahmi biasa, sebagai presiden dengan mantan wakil presiden yang ingin sharing tentang kondisi kebangsaan, tentang masalah-masalah yang di hari-hari dihadapi oleh masyarakat. Mungkin juga bisa menjadi pembelajaran yang penting bagi Presiden Prabowo untuk banyak belajar dalam konteks menciptakan stabilitas politik, tentang bagaimana dinamika politik, tentang bagaimana memaintain kekuatan politik dan seterusnya. Yang ketiga juga ada dugaan persepsi yang publik yang bertanya-tanya, pertemuan ini bisa ia diduga karena memang Presiden Jokowi memang butuh bagaimana tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo juga butuh Pak Jokowi gitu. Dalam konteks ini memang di saat ketika situasi yang krusial kemarin misalnya, di saat kerusuhan soal reshuffle, ada bentangan empiris soal konteks hubungan antara Prabowo dengan Jokowi dalam konteks kekuasaan tarik ulur. Ada yang tenggelam, ada yang timbul, ada yang datang, dan ada yang pergi di inner circle-nya Pak Jokowi. Dan itu juga mungkin juga salah satu cara untuk menjaga kekuasaan Pak Jokowi tetap kuat, tetap hadap, dan bisa menjadi penyeimbang untuk membantu kinerja Presiden Prabowo, termasuk untuk membantu Gibran mungkin ya. Nah, yang keempat, ada juga mungkin kasus-kasus korupsi atau kasus pembahasan soal stabilitas politik, atau kasus-kasus soal bagaimana pemerintahan Pak Prabowo di dalam konteks untuk menyelesaikan persoalan penegakan hukum gitu ya. Mungkin juga ada pertemuan-pertemuan seperti itu, karena
Presiden Prabowo juga pasti butuh informasi penting bagaimana menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih gitu. Jadi mungkin pertemuan itu juga membahas itu. Tapi memang ini kan hanya Tuhan dan Jokowi dan Presiden Prabowo yang tahu apa yang sedang mereka bahas gitu. Berarti Bang Panggi, kita nggak tahu karena apakah berlebihan Bang Panggi kalau ada pihak tertentu yang menilai ini kok Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih ikut campur dengan Presiden Prabowo? Apakah berlebihan kalau ada yang menilai seperti itu? iya bisa tidak ya, karena memang konteksnya itu saya lihat saling membutuhkan gitu. Pak Prabowo sejauh ini butuh dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi masih butuh sama Pak Prabowo di dalam konteks misalnya bagaimana menjaga kekuasaan relasi, termasuk menjaga konteksnya persepsi publik menjaga Gibran lah kira-kira begitu. Karena pertemuan Prabowo dengan Jokowi itu kan sangat strategis, sangat penting untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa. Kan ada juga statement lain mengatakan kok iri dengki lah gitu, dibilang kita hasad atau kok nggak suka sih orang bertemu silaturahmi aja dicurigai kan gitu. Seolah kita tertuduh jadi orang pemecah belah gitu kan. Padahal di dalam konteks pertemuan selalu bicara tentang dapat apa sebenarnya, kepentingannya apa. Karena tiba-tiba datang pertemuan seperti itu dicurigai ya karena ada pembicaraan yang mungkin bisa lebih serius gitu. Karena di saat memang Prabowo lagi gesit-gesitnya pemberantasan korupsi, penegakan hukum, soal bagaimana beliau sangat keras di dalam soal tambang ya, sumber daya alam yang kemudian beliau ingin menetapkan jenderal-jenderal, silakan untuk minggir kan dibilang gitu. Jadi mungkin ada hubungan ke sana, bisa diduga, bisa iya, bisa tidak juga. Bisa jadi pembahasannya ringan-ringan saja, mungkin silaturahmi biasa. Tetapi konteksnya kalau sudah nggak ada yang tahu isi di dalam pertemuan itu, berarti itu sangat penting. Karena orang di lingkaran Prabowo Kertanegara nggak ada yang tahu, lingkaran Pak Jokowi nggak ada yang tahu. Jadi kita nggak tahu betul-betul ini. Kalau memang biasanya kalau nggak ada yang tahu, biasanya agak lebih penting itu biasanya. Lepas dari sorot kamera ya. Baik, Bang Freddy, kalau pertemuan ini mungkin nggak sih tadi yang Bang Panggi bilang kemungkinan Pak Jokowi ingin bilang ke Presiden Prabowo untuk menjaga Pak Wapres, Pak Gibran. Mungkin nggak sih itu Bang Freddy? Ya, saya rasa ya semua kemungkinan ya mengamat, ya berpendapat, berfantasi ya boleh-boleh aja. Ya, termasuk menjaga Gibran, tapi kita kan sudah dapat tuh bocoran. Apa itu bocorannya? Itu dari SES, dari Pras, ya saya juga dapat bocoran. Memang benar agenda itu tentang kebangsaan, memang membicarakan hal-hal kebangsaan ini, ya politik, ekonomi, ya yang berkaitan tentu ya Pak Jokowi sebagai tadi sudah diungkapkan sebetulnya sebagai senior yang udah dahulu ya memimpin Indonesia ini, memberikan saran-saran, ya demikian juga ya saling diskusi. Saya rasa memang konteksnya itu bagaimana masukan-masukan agar program-program bisa lebih efektif, lebih tepat sasaran, kan begitu ya. Apalagi terakhir-terakhir ini pemerintahan Prabowo Gibran ini kan ya harus kita akuin memang banyak sekali mendapat kritik dari masyarakat ya, dimulai dari kemarin ya walaupun pro kontra, misalnya sejak keluar amnesti, kemudian MBG ini jadi bagaimana tentang ketahanan pangan misalnya, saya rasa semua itu didiskusikan antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi tidak spesifik misalnya terlalu kita katakan nitip jaga Gibran ala enggak ada konteks langsung seperti itu. Politik saya rasa tidak sekerdil itulah ya, masa sevulgar sekerdil itu, saya rasa enggak itu, tapi lebih kepada agenda kebangsaan ya, program itu yang saya dengar sih begitu. Bang Freddy, ini kan
Presiden ke-7 RI datang ke Presiden Prabowo. Kalau sebelumnya kan Pak Prabowo datang ke Solo gitu ya. Nah ini apa yang beda ini? Apakah ini semacam kedatangan Pak Jokowi ini untuk membantu atau tahu mungkin sahabatnya butuh pertolongan sehingga datang ke sana, atau kebetulan aja, Bang Freddy? Sebetulnya kan pertemuan Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi sudah biasa, sudah sering ya, baik di Solo, di Jakarta, di Kartanegara. Sebetulnya udah sering. Ini menunjukkan memang selain kedekatan pribadi juga memang ada kita nggak usah pungkiri memang ada hubungan politik antara dua orang pemimpin ini, ya, baik dalam konteks Gibran di situ maupun memang sejak awal Presiden Jokowi komitmen mendukung ya pemerintahan Prabowo Gibran ini dalam konteks memang keberlanjutan. Jadi itu dipegang teguh ya, komunikasi terus dibangun ya, justru memang harus terus pertemuan seperti ini ya. Jadi memang begini loh, jadi justru kalau mereka ini Presiden Prabowo, Presiden Jokowi bersatu saja ya, termasuk dengan tokoh-tokoh lain ya, permasalahan bangsa yang begitu berat ini saja, yang begitu berat ya, tidak gampang menyelesaikannya. Apalagi misalnya mereka ini berpisah, dia ya tidak dekat lagi sebagaimana fantasi pihak-pihak tertentu. Ya menurut saya justru semakin berat ya. Justru mereka ini semakin kompak, saling mengisi, saling memberi masukan. Mudah-mudahan permasalahan bangsa ini bisa lebih, pemerintahan Prabowo Gibran bisa lebih terbantu ya, bagaimana menjalankan program-programnya. Ini menarik seperti yang Bang Freddy sampaikan tadi tentang kebersamaan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya, yang juga kerap terlihat nih, kebersamaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Prabowo memang sering terlihat bahkan sebelum Prabowo dilantik sebagai Presiden ke-8 RI. Kita simak dulu abang-abangku informasinya berikut ini. Silaturahmi antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto terlihat bahkan sebelum Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2024. Pertemuan pertama tercatat mulai dari awal Oktober, di mana keduanya bercengkrama sambil menyantap makan malam di sebuah restoran di kawasan Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tertutup saat itu, keduanya membahas proses transisi pemerintahan agar berjalan dengan lancar. Pertemuan keduanya berlanjut usai Prabowo resmi dilantik sebagai presiden. Pertemuan pada 3 November 2024 tersebut berlangsung di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Momen-momen pertemuan yang berlangsung secara tertutup ini kemudian dibagikan di akun media sosial Presiden Jokowi. Selang sebulan kemudian, giliran Jokowi yang menyambangi kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan tertutup sekitar 1 jam itu diisi dengan acara makan malam. Sempat tercetus dari Prabowo, partai yang dipimpinnya, Gerindra, siap menyambut dengan tangan terbuka jika Jokowi ingin bergabung. Publik pun menganggap seringnya pertemuan itu terjadi menunjukkan pengaruh Jokowi terhadap kabinet Prabowo saat ini cukup besar. Juli 2025, Prabowo menyempatkan diri berkunjung ke kediaman Jokowi kembali. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Jokowi dan istri, Iriana, dan berlangsung hangat. Didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, Prabowo bercerita terkait lawatannya ke sejumlah negara. Prabowo yang juga menghadiri Kongres PSI di Solo lalu menyantap mie Jawa bersama pendahulunya tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, dari paket berita tadi, Bang Freddy, saya ingin ditanggapi. Benarkah statement tentang pengaruh dari pertemuan-pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini? Pengaruh Pak Jokowi terhadap kabinet Pak Prabowo ini masih sangat besar. Benarkah demikian, Bang Freddy?
Kalau ini pengaruh yang dikatakan dalam konteks misalnya yang sejak awal pemerintahan ini jadi terbentuk, misalnya matahari kembar, cawe-cawe. Kalau dalam konteks seperti itu, saya rasa enggak lah, enggak benar, jauh itu. Cuma memang seperti saya katakan tadi, ya dari awal komitmen Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo, ya memang dari awal sudah menyiapkan dirinya untuk mendukung, membantu pemerintahan Prabowo Gibran, ya sejak sebelum Pilpres, setelah Pilpres sampai sekarang. Makanya silaturahmi itu dibangun terus sampai sekarang, ya. Itu menunjukkan, saya bilang tadi, hubungan pribadi dan hubungan politik yang sangat baik. Terlepas dari ada di situ Wapres Gibran, jadi komitmen ini ya bahkan sebelum juga Mas Gibran, kan Pak Prabowo berulang kali katakan sebelum Mas Gibran menjadi calon Wapres juga Pak Jokowi sudah mendukung Pak Prabowo pada saat itu. Jadi inilah yang terus dilanjutkan, komunikasi politik yang terus dibangun. Kalaupun ada sampai sekarang pihak-pihak ya yang terus berfantasi ingin hubungan kedua tokoh ini tidak baik-baik saja, putus, bercerai, menurut saya itu mereka itu sangat fantasinya sangat naif lah ya, tidak melihat latar belakang hubungan kedua belah pihak ini, tidak melihat siapa tokoh-tokoh ini memang yang memang mereka mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan mereka, kelompok mereka. Demikian kami melihatnya. Sayang sekali waktu terbatas. Terakhir mungkin saya ke Bang Panggi. Bang Panggi, kenapa sih orang kalau melihat Pak Prabowo dan Pak Jokowi bertemu itu menjadi pembahasan yang besar gitu? Apakah benar nih ada beberapa pihak yang justru pengen ini nggak akur gitu? Ya, memang inilah masalah negara kita hari ini. Kadang-kadang pikiran liar, tidak terkendali, memang agak rumit, complicated, menyimpan masalah. Jangan dianggap kita lah provokatif lah. Jangan manas-manasin, ini orang udah bersatu, kemudian dipanas-panasin belum 1 tahun, kemudian orang silaturahmi ketemu aja udah dicurigai, ini adalah orang yang kalah, presidennya lah, kemudian ada yang nggak punya niat untuk bagaimana Indonesia bersatu, sedangkan bersatu saja udah susah, apalagi terpecah-pecah. Sebenarnya bagi kita tidak ada masalah, memang bertemu, nggak bertemu ya. Tetapi bagaimana kemudian pertemuan mereka, syukur-syukur bicara tentang penegakan hukum. Syukur-syukur pertemuan mereka bicara tentang bagaimana sumber daya alam kekayaan itu dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian dibegal semua oligarki, pemilik modal yang kemarin merusak sumber daya alam kita lewat tambang ilegal dan seterusnya. Kemudian semua yang kasus-kasus hukum yang equal, setara, siapapun yang bermasalah secara hukum harus dibereskan secara hukum, tidak ada kekuatan politik. Nah, kalau pertemuan begitu untuk persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, semua itu untuk bicara tentang bangsa dan negara, siapa yang nggak ikhlas, semuanya setuju. Tetapi kalau pertemuan itu untuk persatuan kesatuan bangsa, nggak ada masalah. Ada juga pertemuan itu persatuan kebangsa, tapi memang ada, apakah betul semuanya bicara tentang itu? Kita kan nggak tahu. Hanya Tuhan dan Jokowi yang Prabowo yang tahu. Mungkin ada bicara yang lain, kita nggak tahu juga. Sayang sekali waktu terbatas, ingin sekali saya berdiskusi lagi dengan Bang Panggi dan Bang Freddy. Tapi terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Nanti izin kita bisa dialog lagi ya, Bang Panggi, Bang Freddy. Terima kasih banyak, selamat malam. Terima kasih. Malam.